Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jika kita melewat jalan hati suci Kampung Bali Tanah Abang, atau bagi mereka yang sering melewati situ, pasti pernah melihat sebuah gedung yang bernama Yayasan Hati Suci. Sebuah lembaga pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan juga panti asuhan. Ya, seperti kebanyakan gedung lain, barangkali itu tidak menarik atau biasa kita lihat. Sebenarnya tidak. Ada sejarah di balik pembangunan gedung itu dan satu sosok yang harus tidak terlupakan. Satu sosok yang harusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi masa depan. Satu sosok perempuan yang bernama Aw Chwilan. Kali ini saya akan bercerita tentang dia. Seorang sosok luar biasa yang mendahului zamannya. Aw Chwilan lahir di Majalengka tahun 1889. Dia anak seorang kapiten Der Sinesen Majalengka, Aw Seng Ho. Sebagai kapiten Der Sinesen, Aw Seng Ho pastilah orang kaya. Dia memiliki perkebunan tebu, pabrik tebu, dan banyak tanah partikelir di sekeliling Majalengka. Itulah yang membuat dia menjadi sangat kaya. Aw Chwilan hidup dalam sebuah kemewahan aristokrat Tionghoa pada saat itu. Namun, satu hal yang kemudian menjadi sangat istimewa bagi Aw Chwilan adalah dia terdidik dalam sebuah keluarga yang sangat filantropis, menggunakan hartanya untuk kepentingan sosial bagi banyak orang di sekitar Majalengka. Pada saat mulai bersekolah, Aw Chwilan tidak menempuh pendidikan formal, tetapi orang tuanya memanggil guru-guru kulit putih atau orang-orang Belanda ke Majalengka untuk mengajarkannya. Itu dilakukan hampir setiap hari dan selama bertahun-tahun sampai Aw Chwilan dewasa. Setelah kemudian beranjak remaja, beranjak remaja, Aw Chwilan melanjutkan pendidikan di Bogor. Dia tinggal di rumah seorang pendeta. Saya tidak tahu berapa lama Aw Chwilan tinggal di Bogor. Tetapi setelah kembali ke rumah orang tuanya, dia sudah menjadi seorang pribadi yang matang, seorang remaja dengan pendidikan barat, tetapi hidup dalam masyarakat Tionghoa Majalengka pada saat itu. Di rumahnya, Aw Chwilan beraktivitas dengan sang ayah. Dia mengurus panti sosial, memberi makan orang-orang buta, membantu masyarakat yang tidak mampu di sekelilingnya. Tapi ada satu tugas Aw Chwilan yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Tugas itu diberikan khusus kepada Aw Chwilan dari orang tuanya, yaitu memberi makan orang-orang buta atau orang-orang tunanetra. Dalam satu kesempatan, Aw Chwilan membuat kelalaian fatal. Sebenarnya kelalaian sederhana, tapi kemudian dianggap fatal. Apa? Ketika memberi makan orang-orang tunanetra, Aw Chwilan lupa membersihkan tulang pada ikan-ikan itu. Dan itu memang tidak ada korban pada saat itu. Orang buta kemudian menjadi kesulitan makan atau apa. Tidak diceritakan di dalam narasi-narasi yang kita baca. Nggak ada bahwa salah satu orang buta itu mengalami susah makan lah gara-gara itu tulang ikan itu. Aw Seng Ho, sang ayah, tahu. Aw Chwilan kemudian dihukum. Bentuk hukumannya mungkin sederhana, tetapi yang namanya hukuman tetaplah hukuman. Itu menjadi sesuatu pelajaran, hukuman yang mendidik bahwa kalau kau mau membantu seseorang, jangan setengah hati. Harus, kalau dalam bahasa orang-orang Islam, harus ikhlas. Membantu itu harus full, harus setengah hati, dari dalam hati, tanpa pamrih.
Itulah yang kemudian membentuk kepribadian Auschwillan kelak kemudian hari dan membesarkan namanya. Oke. Pada 2 Maret 1907, Auschwillan menikah dengan Lee Chian-chun, seorang putra Lee Chu-hong, Mayor der Citizen van Batavia pada saat itu. Namanya kemudian berubah menjadi Nyonya Lee Chian-chun. Dia tinggal di sebuah rumah besar di Jalan Kali Besar, rumah mertuanya. Disitulah dia melahirkan 4 anak dan 1 putri. Pada saat anak-anaknya mulai besar, Auschwillan dan Lee Chian-chun keluar dari rumah itu dan tinggal di Jalan Gunung Sahari. Di rumah besar di Jalan Gunung Sahari inilah segalanya dimulai. Pada suatu hari, Auschwillan menemukan sesosok bayi di beranda rumahnya. Dia tidak tahu itu bayi siapa, dan dia tidak pernah barangkali bertanya ini bayi siapa, karena nalurinya kemudian adalah bagaimana merawat bayi ini. Dia ambil itu bayi, dirawat, dibesarkan seperti dia membesarkan anak sendiri. Nggak lama kemudian, Suster Guning, seorang biarawati yang pernah menjadi gurunya, datang ke rumahnya, membawa bayi, meminta Auschwillan untuk merawat bayi itu. Tanpa menolak dengan cara apapun, bahkan barangkali dengan senang hati, Auschwillan menerima dan merawat bayi itu seperti dia merawat anak-anaknya. Lee Chian-chun, sang suami, nyaris tak keberatan dengan aktivitas sosial yang dilakukan istrinya. Bahkan barangkali dia bangga memiliki seorang istri yang begitu perhatian dengan sekeliling, apalagi dengan anak-anak terlantar. Hari-hari berikutnya, Suster Guning membawa banyak bayi, membawa lagi bayi-bayi entah dari mana. Sampai kemudian mereka berembuk, kalau begitu kita mendirikan yayasan. Yayasan itu kemudian kita kenal bernama Ati Suci. Sebuah yayasan untuk anak-anak terlantar. Sebelum bernama Ati Suci, yayasan itu yang didirikan pada tanggal 17 Oktober 1917 diberi nama Atwi für Chinese Mädchen, atau Rumah Piatu untuk Perempuan Tionghoa. Tapi kemudian diubah lagi nama itu menjadi Yayasan Ati Suci. Di kalangan perempuan Tionghoa, rumah piatu itu bernama Poliangko, atau rumah bagi penjaga kebajikan. Dari situlah kemudian Auschwillan membangun panti asuhannya. Dia kemudian berkenalan dengan pejabat-pejabat Belanda papan atas. Salah satunya adalah istri Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Graaf van Limburg-Stirum. Dia kerap tampil di masyarakat elit Belanda, yang membuat dia tidak kesulitan ketika menghimpun dana untuk membesarkan panti asuhannya. Dia juga kerap tampil di acara-acara resmi kalangan-kalangan elit Belanda dan Tionghoa. Namanya kemudian mulai dikenal sebagai sebagai aktivis sosial pada masa itu, terutama untuk anak-anak terlantar dari kalangan masyarakat Tionghoa. Pada tahun 1925 atau 8 tahun setelah Yayasan Ati Suci berdiri, Auschwillan membuka yayasan untuk anak laki-laki. Jika sebelumnya konsentrasi Auschwillan hanya untuk perempuan, kali ini juga untuk anak laki-laki Tionghoa. Selama setiap hari, Auschwillan mengontrol kebutuhan anak-anaknya, mulai dari kecukupan gizi, kecukupan pangan, pendidikan, dan segala yang diperlukan untuk pendidikan anak pada saat itu. Dia hanya ingin anak-anak
yang diurusnya tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan kecerdasan, sehingga kemudian tidak mewariskan kemiskinan di kemudian hari. Bahkan Auschwitz memberikan pendidikan yang sangat cukup, apalagi untuk anak-anak yang cerdas. Dia terbuka untuk mendidik anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Sesuatu yang luar biasa pada saat itu. Kisah ini kemudian berlanjut terus. Yayasan Ati Suci yang tadinya di rumahnya di Gunung Sahari pindah ke Salemba. Karena dia membutuhkan sebuah rumah yang lebih besar, halaman bermain yang besar, agar anak-anak memiliki ruang untuk berinteraksi dengan sesama dan belajar. Anda bisa bayangkan bagaimana Auschwitz memperhatikan sedetail mungkin yang diperlukan bagi anak-anak pada saat itu. Sesuatu yang barangkali luput dari perhatian kita ketika kebanyakan dari kita membesarkan anak. Kita mungkin barangkali bisa mencukupi gizi dan makanan dan pendidikan, tetapi tidak ruang dia bermain. Auschwitz melakukan itu semua dengan sangat detail dan sangat nyaris sempurna untuk anak-anak asuhannya, tanpa mengesampingkan pendidikan barangkali untuk anak-anaknya sendiri. Semuanya tumbuh secara bersamaan. Dia bisa sebagai Auschwitz menjadi ibu bagi anak-anaknya, dan juga menjadi ibu yang sempurna bagi anak-anak asuhnya. Auschwitz semakin populer. Namanya disebut dalam beberapa media massa. Tidak hanya media massa berbahasa Melayu, tapi juga Belanda dan Tionghoa. Tahun 1930, Hindia Belanda masuk ke dalam krisis ekonomi yang disebut Malaise. Diplesetkan oleh orang Betawi sebagai zaman meleset. Karena pada saat itu semua prediksi bisnis, semua prediksi ekonomi meleset. Batavia digambarkan oleh beberapa surat kabar pada saat itu, terutama Sinpo dan Kengpo, begitu menyedihkan. Perdagangan manusia, terutama untuk mengisi rumah-rumah pelacuran di sekujur Batavia, meningkat hebat. Auschwitz barangkali tidak memperhatikan situasi ini, tetapi ada sebuah peristiwa yang membuat dia harus memperhatikan situasi ini, yaitu ketika dia mendapatkan sepucuk surat dari seorang yang dia tidak kenal, dari seorang gadis yang dia tidak kenal. Surat dalam bahasa Tionghoa dan juga surat dalam bahasa Tionghoa kalau nggak salah gitu. Dia baca, ternyata itu surat dari seorang gadis yang baru saja datang ke Batavia sebagai barang dagangan alias budak, alias dia korban perdagangan manusia. Malam harinya atau beberapa jam setelah menerima itu surat, Auschwitz keluar dari rumahnya di Gunung Sahari, mendatangi alamat yang disebut di dalam surat itu, yaitu di sebuah kawasan lampu merah di kota. Dia menemukan satu tong yang bergoyang. Dia tengok, ternyata isinya adalah seorang gadis. Ternyata itulah gadis yang berkirim surat kepadanya. Auschwitz membawanya ke rumahnya. Keesokan hari, setelah merawat gadis itu, memberinya makan, memberinya pakaian, Auschwitz mengorek seluruh keterangan dari sang gadis bagaimana praktek perdagangan orang, praktek perdagangan perempuan Tionghoa dari pasar-pasar di Asia Tenggara dikirim ke Batavia untuk mengisi rumah-rumah pelacuran. Dari situlah kemudian Auschwitz mendapatkan gambaran betapa mengerikannya perdagangan manusia pada saat itu.
pada saat Batavia menghadapi krisis ekonomi yang sangat parah. Hari-hari berikutnya, Auchwilan masuk ke rumah-rumah pelacuran di sekujur Batavia. Ia bertengkar dengan Germo. Ia menghadapi centeng-centeng rumah pelacuran, berkelahi, berdebat, berantem mulut dengan siapapun yang ada di situ yang berusaha mencegah dia menyelamatkan perempuan-perempuan dari cengkeraman pelacuran. Auchwilan tidak pernah mengenal takut. Dia tahu dia diancam, dia tahu dia menghadapi kematian, dia tahu pekerjaan yang dilakukan ini berisiko tinggi, tetapi dia seolah-olah tidak pernah mundur dan terus melakukannya. Entah berapa lama, entah berapa gadis yang kemudian dia selamatkan pada saat itu. Yang pasti adalah Yayasan Ati Suci tidak lagi penuh dengan anak-anak terlantar, tetapi juga dengan perempuan-perempuan korban perdagangan manusia. Koran-koran kemudian menuliskannya dengan yang sangat baik sekali, memuji keberanian Auchwilan. Luar biasa. Bahkan untuk menggambarkan sebuah situasi pelacuran di Batavia pada saat itu, Keng Po dengan menulis dengan satu kalimat pendek yang sangat bagus. Disebutkan bahwa berdagang madat itu sekarang lebih sulit dibandingkan dengan berdagang daging manusia. Anda bisa bayangkan, sudah cukup kan menggambarkan bagaimana perdagangan manusia pada saat itu untuk mengisi tempat-tempat pelacuran. Rupanya kegiatan aktivitas Auchwilan ini menginspirasi banyak orang, menginspirasi banyak organisasi-organisasi. Setelah itu bermunculanlah kemudian organisasi-organisasi yang memerangi perdagangan perempuan, tidak hanya di Batavia tetapi juga di kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Satu organisasi yang tergerak dengan aktivitas Auchwilan adalah Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, yaitu sebuah organisasi yang dibentuk pada saat Kongres Wanita pertama Indonesia di Yogyakarta. Organisasi ini kemudian membentuk satu badan khusus atau satu organisasi di bawahnya yang khusus memerangi perdagangan perempuan dan anak-anak. Maju Kemuliaan, satu organisasi lagi melakukan hal yang sama. Bahkan organisasi perempuan di kalangan pemukim Hindia Belanda di Batavia juga melakukannya. Berikutnya adalah organisasi perempuan Tionghoa di Batavia membentuk sebuah organisasi yang khusus memerangi perdagangan perempuan dan anak-anak. Begitu besar pengaruh aktivitas Auchwilan pada saat itu, sehingga kemudian namanya semakin populer. Sedemikian populer hampir setiap koran menulis kegiatannya. Sementara dia sendiri tetap pada aktivitasnya mendatangi rumah-rumah pelacuran di Batavia. Apalagi kemudian setelah Singapura menutup diri dari perdagangan perempuan atau perdagangan manusia, dan kemudian Malaysia memperketat arus imigran dari luar datang, terutama untuk mencegah perdagangan manusia, Batavia menjadi satu-satunya kota tujuan perdagangan manusia pada saat itu, terutama perempuan-perempuan dari daratan Cina. Yang terjadi hampir tidak pernah bisa dicegah karena terjadi korupsi di kalangan pejabat-pejabat pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Pemerintah Hindia Belanda mungkin berusaha mencegahnya, tetapi kemudian mereka tidak mencegah birokratnya menerima suap dari para pedagang manusia pada saat itu.
Akibatnya Batavia tetap banjir perdagangan manusia. Tahun 1930-an, Liga Bangsa-Bangsa menggelar konferensi yang membicarakan tentang perdagangan perempuan dan anak di Bandung. August Wieland muncul sebagai pembicara, bahkan pembicara utama. Dia menyita perhatian banyak kalangan pada saat itu yang ingin mendengarkan ceritanya. Selama di podium, yang dilakukan August Wieland adalah bercerita tentang pengalamannya melawan perdagangan perempuan dan anak. Dan itu mengesankan banyak orang. Luar biasa. Dia kemudian menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu Ridder Oranje van Nassau. Sebuah lambang yang barangkali sangat mengesankan bagi penduduk Hindia Belanda pada saat itu. Namun setelah itu Jepang datang, situasi berubah. August Wieland ditangkap oleh Jepang dan dimasukkan ke dalam kamp interniran. Lee Chian-chun, sang suami, mengalami hal yang sama. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian Jepang menggiring menggiring penduduk Tionghoa ke dalam kamp interniran? Jepang mengidentifikasi orang-orang yang dari keluarga aristokrat Tionghoa pada saat itu sebagai antek Belanda. Mereka yang bergelar Kapten der Sinizan, Mayor der Sinizan itu harus menghadapi penangkapan dan kemudian dibuang, dimasukkan ke dalam kamp interniran. Kita tahu yang namanya Mayor der Sinizan van Batavia terakhir, Ko Kim An, juga mengalami hal yang sama dan meninggal di kamp interniran. Ayah August Wieland juga menghadapi hal yang sama. Satu hal yang paling menarik adalah August Wieland tidak lama di kamp interniran. Bahkan Jepang menaruh hormat ketika tahu aktivitas August Wieland. Lebih menarik lagi, Jepang memberikan fasilitas dan bantuan August Wieland untuk melakukan kegiatan sosialnya di era Jepang. Rasa hormat itu tidak hanya datang dari orang-orang yang mengagumi, tetapi juga barangkali dari orang-orang yang dalam tanda kutip menjadi lawan, menjadi musuh. Itulah yang diterima August Wieland. Namun bantuan itu nggak cukup. Yayasan Atisuci tetap berada dalam kesulitan keuangan yang sangat parah. Di sisi lain, perdagangan manusia di era Jepang juga semakin marak, membludak, hampir nyaris tak terkontrol. Pedagang-pedagang manusia, terutama mereka yang membawa perempuan dan anak-anak, langsung masuk ke Batavia seolah-olah tanpa ada halangan dari pejabat Jepang, atau Jepang barangkali kurang mengontrol pada saat itu. Situasi ini terus berlanjut sampai kemudian Jepang hengkang. Setelah periode dekolonisasi, August Wieland berusaha membangkitkan kembali, membangun kembali Yayasan Atisuci. Tetapi situasi sudah berubah. Situasi sudah tidak lagi sama. Apalagi ditambah kesulitan ekonomi pada saat itu juga sangat luar biasa, terutama pada era-era 5 tahun 1945 sampai 1950. Setelah 1950, setelah penyerahan kedaulatan, ekonomi itu tidak langsung bangkit. Meski demikian, August Wieland tetap berusaha membangun Yayasan Atisuci dalam keadaan yang sangat sulit. Ia tetap memperhatikan anak-anak terlantar dan perempuan-perempuan yang diselamatkannya dari perdagangan manusia. Ia menyaksikan semua anak-anaknya mengentaskan diri dari Yayasan Atisuci dengan sangat sukses. Ada yang kemudian bahkan beberapa perempuan itu dinikahkan, dibikin sebuah pesta. Anak-anak terlantar yang kemudian sudah besar, sudah mampu hidup mandiri dilepas.
Tidak ada kabar di antara mereka yang kemudian hidup susah atau kemudian tidak berhasil di dalam hidup. Semua upaya itu dilakukan Auchwilan sampai dia menemui ajalnya pada tanggal 19 Desember 1965. Anda bisa bayangkan betapa kehilangan, betapa anak-anak yang berada di dalam Yayasan Ati Suci itu kehilangan. Semua menangis. Tidak hanya itu, Batavia, masyarakat Tionghoa Batavia atau orang-orang yang mengenalnya, orang-orang yang begitu akrab dengannya, bahkan mereka yang hanya membaca Auchwilan dari koran-koran menangis. Sebuah kehilangan besar. Tetapi masa depan Indonesia pada saat itu atau masyarakat Batavia sangat terbantu dengan karya besar Auchwilan di bidang aktivitas sosial dan memerangi perdagangan perempuan. Itulah kemudian yang menjadi warisan abadi Auchwilan, sebuah semangat mengabdikan diri untuk anak-anak terlantar dan korban perdagangan manusia, sebuah cara yang paling sederhana dalam memerangi perdagangan manusia dan anak. Terima kasih. Sampai jumpa di program Kong Teguh berikutnya.